Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua teman-teman sekalian? Suaranya oke? Gambarnya oke? Oke, saya interaksi dengan Anda di chat ya. Enggak apa-apa. Oh, udah pada siap semuanya. Bismillah. Baik, saudara sekalian. Alhamdulillah malam ini jumpa dengan saya di Zoom meeting. Ya. Wah, yang chat semangat banget. Rame. Yang di YouTube gimana yang di YouTube? Ini beberapa memang kita hanya bisa di YouTube ya, karena Zoom meeting kita kapasitasnya hanya 1.000, sedangkan peserta yang mendaftar di grup WhatsApp total ada 5.000 lebih. Ya, jadi sekali lagi yang di grup WhatsApp sudah 5.000 lebih, jadi tidak semuanya bisa tertampung di dalam Zoom meeting. Kenapa freeze? Why freeze? Oh, udah oke. Udah oke ya, mudah-mudahan malam ini bisa lancar semua. Nggak ada suara? Serius nggak ada suara? Tuh, masih komen. Ada ya, sudah jelas ya. Oke, yang sudah ada suaranya ya berarti normal ya. Yang nggak ada suaranya kemungkinan perangkat Anda ya. Perangkat Anda yang kurang memadai mungkin ya. Atau harus dijelaskan dulu, dibesarkan. Oke, saya akan mulai hari ini. Malam hari ini kita ada waktu sejenak untuk belajar sama-sama, yang mana kita akan belajar yang pertama tentang 7 karakter uang. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mendapatkan modal free cash 300 juta rupiah. Anda siap? Oke, teman-teman sekalian. Sebelum saya mulai tentang free cash-nya, saya mau cerita tentang 7 karakter uang. Ya, 7 karakter uang. Karena 7 karakter uang ini penting sekali, terutama untuk Anda yang merasa setiap bulan uangnya berapapun habis terus. Ya. Yang merasa Anda kerja sudah bertahun-tahun tapi kayak hidup gini-gini aja. Kayak nggak dapat ini ya. Mas itu kok nge-freeze, kenapa Mas? Nge-freeze Mas? Oke, kadang-kadang nge-freeze gitu ya. Oke, tapi lancar ya, semuanya lancar ya? Masih normal ya? Loh, itu nge-freeze lagi. Why? Itu nganunya, apanya? Sebentar. Sebelum saya mulai, saya mau pastikan dulu nih. Cam link-nya atau apanya? Cam link-nya ya? Hmm? Sebentar. Oh, harus gitu ya? Hah? Kenapa? Coba ya. Bentar. Perangkat saya nih. Bentar. Suara masih jelas ya? Sabar ya, butuh waktu 5 menit mungkin. Enggak sampai. Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan ini lancar. Mungkin OBS-nya mungkin tadi konflik biasanya. Mudah-mudahan ini udah oke ya. Oke teman-teman sekalian, saya lanjut ya. Jadi, yang YouTube-nya nggak ada ini YouTube-nya. Oh delay, oke. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Kenapa kita butuh 7 karakter uang nih ya? Kenapa kok 7 karakter uang? Karena saudara sekalian, ada hal yang perlu saya sampaikan tentang 7 karakter uang ini, yaitu ketika kita merasa uang itu sulit sekali dicapai. Ya, ketika uang itu kita ngerasa setiap bulan kerja sampai banting tulang gitu kan, setiap bulan. Tapi yang terjadi adalah seringkali kita tidak mendapatkan
tidak mendapatkan hal yang sesuai sama yang kita harapkan, ya. Itu yang sering kali terjadi. Nah, ini kenapa Mas? Tadi nggak ada masalah ya? Bentar. Banyakan orang kayaknya sebentar ya. Bentar. Apa Zoom-nya mungkin ya? Biasanya sih enggak apa-apa. Biasanya saya kalau Zoom 1000 biasanya lancar sih ya. Tapi ini nggak tahu kenapa gambarnya potong-potong. Biasanya no problem. Kadang-kadang nge-freeze, kadang-kadang lancar, kadang-kadang freeze, kadang-kadang lancar ya. Mohon maaf ya. Oke. Mudah-mudahan udah oke nih. Tuh kan nge-freeze lagi kan. Ini campur apa? Ini dia ambil aja nih. Enggak pakai. Enggak pakai aja. Bentar. Oke. Dan sampai kepotong lagi gitu. Aman ya. Mudah-mudahan aman. Saya lanjutlah. Begitu nge-freeze langsung nge-blank aku. Dulu kan. Solusinya gimana? Kalau nge-freeze langsung diklik lagi. Iya, cuma 1 detik. 1 detik. Tuh kan, gitu terus Mas. Gini aja Mas. Udah oke. Sabar ya teman-teman ya. Barang siapa sabar diberkahi Allah. Kayaknya kamera udah oke sih. Zoom-nya ini Mas. Jelas itu. Ini zoom-nya ini. Halo, sebentar ya teman-teman ya. Butuh waktu 5 menit. Saya tes lagi, mudah-mudahan enggak ini. Cek. Udah oke, enggak nge-freeze. Tuh kan nge-freeze lagi. Nge-freeze terus ya Mas, kenapa ya? Hah? Problemnya di mana? Tiap sekian detik nge-freeze sih. Hmm? Oh, nganu aja Mas. Kualitasnya diturunin. Original aja coba. Coba kita pakai ini. Mudah-mudahan enggak. Chatnya di off kan? Enggak apa-apa kalau masalah chat tuh. Kalau chat enggak problem. Cuman itu aja ya. Advance Mas. Advance. Ini itu dicentang. Yuk. Oke. Kayaknya tetap kamu apa klik kamu jagain itu. Ya, 1 jam ya.
Oke, ada admin yang jagain, mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Saya akan coba untuk langsung aja ke materi. Dia dijadikan host dulu. Jadiin host dulu. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan, bismillah. Yuk. Oke. Ini udah co-host saya ya. Baik teman-teman sekalian, saya mau share ya untuk screen saya. Ya. Hmm. Ya, sudah kelihatan ya screen-nya ya. Mudah-mudahan hari ini bisa lancar. Baik teman-teman sekalian, kita mulai tentang 7 karakter uang. Ya, kenapa kok saya bercerita tentang 7 karakter uang? Karena sering kali ya dari kita semua kita merasakan bahwa penghasilan kita nggak naik-naik atau kita merasa jauh dari uang. Ada sebuah hal yang saya percaya bahwa tak kenal maka tak sayang. Teman-teman setuju semua? Tak kenal maka tak sayang. Ya, setuju ya teman-teman ya? Kalau kita tak kenal, maka kita enggak sayang. Nah, kalau kita setuju, bagaimana kita bisa di sayang sama uang gitu ya? Seringkali uang itu enggak sayang sama kita. Kita sayang sama uang, tapi uangnya enggak sayang sama kita. Kita itu mengejar uang, tapi uangnya tidak mengejar kita. Ya, jadi kali ini kita harus mengenali karakter uang. Seperti halnya teman-teman sekalian mengenali pasangannya gitu ya. Kalau kita mengenal karakter uang, maka kita bisa membuat uang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Sama sini paham ya? Jadi tentang 7 karakter uang ini saya bagikan untuk Anda gratis. Ya, kita mengenal 7 karakter uang supaya apa? Supaya kita mengenal karakter uang dengan baik, kita bisa memahami uang dengan baik, sehingga tidak cuman kita yang sayang sama uang, tetapi uang sayang sama kita. Gitu. Bukan kita yang mengejar uang, tetapi uang yang mengejar kita. Setuju teman-teman? Oke, saya akan mulai nih. Siap, mudah-mudahan Anda siap semua. Nah, teman-teman tahu bahwa uang itu semakin lama semakin tidak terlihat. Mudah-mudahan kita tahu ini. Uang semakin lama semakin tidak terlihat. Kok bisa Mas Arli? Ya. Karakter yang pertama ini. Uang itu semakin lama semakin tidak terlihat. Zaman dulu, saudaraku sekalian, zaman dulu uang itu bentuknya adalah dalam bentuk emas. Uang dalam bentuk emas. Ya, jadi zaman dulu itu orang pertama kali itu barter kan, ya. Pertama kali transaksi itu pakainya barter. Nah, ketika orang itu barter, ya, korma ditukar, ya sekian karung kurma ditukar sama kambing kan gitu kan. Zaman dulu barter. Orang punya baju sutra misalnya ya ditukar sama apa namanya misalnya sama kapak misalnya kan gitu. Orang itu barter. Nah, zaman dulu karena barter itu sulit, tidak ada ukuran pasti, maka dibentuk maka orang menciptakan ukuran yang lebih enak, yaitu pakai emas gitu ya. Nah, jadi uang pertama kali itu mulai diciptakan oleh manusia. Ya, sebetulnya bukan emas, alat ukur itu ada banyak sekali. Ada yang pakai garam dulu kan, ada garam, ada macam-macam kan. Nah, akhirnya dalam bentuk emas. Nah, semakin lama, ya, semakin lama orang ini merasa emas ini apa bahaya kalau dibawa kemana-mana apa segala macam. Akhirnya muncullah perbankan pertama kalinya zaman dulu, sehingga emas itu dititipkan di sebuah lembaga dan kemudian diberikan catatan. Oh, emasnya si fulan 5 gram, 7 gram, 3 gram, seterusnya. Diberikan catatan yang sah, ya, disahkan oleh kerajaan, maka terbentuklah uang kertas. Yang tadinya dalam bentuk emas, akhirnya dibentuk dalam uang kertas. Mulailah uang kertas mulai dicetak. Dicetak sampai hari ini. Oke lah, masih mending lah, uang kertas kita masih terima fisiknya dalam bentuk uang. Zaman dulu, zamannya kakek nenek kita mungkin bentuknya uang ya bentuknya uang gitu. Tapi sekarang, teman-teman pernah nyadari nggak?
pegang uang? Berapa banyak teman-teman yang pegang uang? Anda pegang uang nggak, teman-teman? Pegang uang nggak kira-kira? Di dompet ada berapa uangnya? Sebagian besar dari kita kalau punya uang, kita justru tidak pernah pegang uang. Yang kita pegang uang kita cuma sedikit. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang gitu kan, semakin lama yang namanya uang itu semakin tidak berbentuk. Bentuknya cuma angka. Sekarang orang gini deh, gajian lewat mana? Ditransfer kan ke bank. Terus Anda nanti pakai kris, Anda pakai Dana, Anda pakai OVO, Anda pakai GoPay. Macem-macem kan gitu kan. Nah, transfer rekeningnya habis. Anda nggak pegang uangnya. Anda bisa menggunakan uang itu, tapi semakin lama uang itu tidak ada bentuknya. Oke. Sampai sini ya, paham ya teman-teman ya. Oke, jadi itu karakternya. Karakter yang pertama, ya, semakin lama uang semakin tidak ada bentuknya. Dan sekarang bentuk uang itu cuma angka. Harus kita pahami. Semakin lama bentuk uang itu cuma angka saja. Ya. So, Anda jangan nemen-nemen mikir tentang uang. Anda jangan terlalu stres mikir tentang uang. Kenapa? Karena itu hanya angka. Meskipun kita butuhkan, itu hanya angka. Sama seperti listrik. Listrik itu kan listrik itu ya bisa kita pakai apa segala macam. Tapi kan kita ngisi token itu sekian kWh itu kan angka tok gitu. Nah, dari mana kita mendapatkan angka? Ada yang dari bekerja, ada yang dari mendapatkan hasil keuntungan dari bertransaksi jual beli, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya adalah saya mau cerita pada Anda. Uang itu angka. Sampai sini paham ya? Uang itu angka. Bukan kertas, bukan emas, tapi hari ini uang itu angka. Jelaskan dulu. Angka. Angka bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dikalikan, bisa diapapun. Angka. Hari ini kita memahami bahwa uang itu angka. Yes. Yang nomor 2. Karena bentuknya cuma angka, uang itu bisa berpindah dengan cepat. Kalau dulu uang dalam bentuk emas, kita mau kirim ke Jakarta, Anda mesti naik kuda ke Jakarta untuk mengirim, memindahkan gitu ya. Tapi sekarang uang di Solo dikirim ke Jakarta 1 detik, seret, nyampe. Dalam hitungan detik. Kenapa? Karena sebetulnya uangnya tidak berpindah, tapi angkanya saja yang berpindah. Saya punya rekening di BCA misalnya. Terus tak transferkan gitu ya. Contoh misalnya tadi siang saya boleh cerita, tadi saya bayar pajak itu 230 juta. Pajak saya gitu. Pajak pribadi. Tak transfer ke pajak gitu, cuman pakai billing tok seret. Langsung ambles 230 juta. Seret. Tadi siang. Gitu. Ya, cuman tanda tangan tok tek langsung di rekening langsung kesedot seret. Gitu. Secepat itu berpindah dari rekening saya ke negara. Oh, buka-bukaan. Mas Ali bayar pajak, bayar. Oke. Nah, kita bayar saya beli mobil misalnya, kita beli makanan aja, Anda beli makanan. Gitu. Cuman idik bayar pakai GoPay, seret, pakai ShopeePay, seret, bayar. Langsung Gojeknya datang, seret ke rumah gitu kan. Ini makanannya gitu. Kan gitu. Nah, jadi pada intinya saudaraku sekalian, uang itu bisa berpindah dengan cepat. Jadi jangan terlalu pusing. Kenapa? Karena ya memang gitu karakternya. Bisa pindah. Ada jangan terlalu menggenggam terlalu erat juga. Kenapa? Karena cepat banget berpindah. Hari ini rekening Anda kosong, no problem. Besok bisa-bisa langsung banyak. Dan juga sebaliknya, bagi Anda hari ini yang rekeningnya besar, bisa jadi besok selesai. Langsung nol. Dan itu seringkali terjadi pada teman-teman saya. Ya, maka kita harus paham karakter. Uang itu cepet banget gitu. Betul nggak teman-teman? Duitnya cepet nggak?
angkanya berubahnya cepat nggak kira-kira di rekening? Betul nggak? Di rekening Anda, uangnya itu berubahnya cepat apa enggak? Gitu. Ya. Dan kadang-kadang kita takut. Waduh, nanti takut dirampok, takut dimaling, takut apa segala macam. Ya, betul nggak? Kita sering kali berpikir seperti itu, ketakutan kita yang berlebihan. Takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Tapi sebetulnya, takutlah sama diri Anda sendiri gitu loh. Kenapa? Karena yang ngosongin rekening itu paling cepat ya kita sendiri. Gitu. Nah, nanti kita... Nah ini, ada sebuah pelajaran berharga sekali. Money follow attention. Uang itu mengikuti sesuatu yang menarik. Ya. Jadi alih-alih kita berpikir gimana caranya cari duit, gimana cari uang ini, uang itu, uang ini, uang ini, uang itu. Sekarang kita berpikir yuk sama-sama yuk. Ya, kenapa? Karena money follow attention. Kalau Anda pengen dapat uang, Anda pengen punya banyak uang, Anda harus paham attention. Anda harus paham membuat sesuatu menjadi menarik. Entah diri Anda yang menarik, produk Anda yang menarik, atau apapun. Money follow attention. Itu rumus pasti yang ada di zaman sekarang. Ya. Oh, masih ditanya tadi pajaknya Mas Ari berapa? Pajak saya tadi saya bayar 230 juta. Gitu. Pajaknya. Oke ya. Kadang-kadang kalau saya baru baru upload produk atau upload apa, wah langsung nih nganu apa? Dirjen pajak kan gitu tuh. Netizen kan sukanya gitu ngetek dirjen pajak. Enggak apa-apa di tag saya itu enggak apa-apa di tag ke dirjen pajak itu. Karena saya bayar pajak. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Money follow attention. Anda harus bisa bikin sesuatu itu menarik. Kalau Anda punya produk ya produk yang menarik. Kalau Anda jualan, Anda harus jadi orang yang menarik. Gitu. Kenapa? Karena kalau tidak menarik, ya tidak menarik, cuman sekedar jualan ya cuman sekedar jualan, kerja ya cuman sekedar kerja, Anda nggak akan dikejar sama uang. Kenapa? Karena rumusnya adalah uang itu suka hal-hal yang menarik. So, jadilah pribadi yang menarik, jadilah punya sikap yang menarik dan seterusnya. Contohnya Aldi Taher. Saya bukan followernya dia ya. Saya juga tidak tertarik sama dia. Tetapi itu ya kemarin Coldplay kan war itu. Banyak yang nggak dapat tiket. Terus tiba-tiba Aldi Taher nyanyi Yellow gitu. Itu menarik perhatian. Anda tahu nggak? Jobnya banyak banget loh. Gitu. Ya, jobnya banyak banget. Di Solo mau datang juga katanya. Iya, di Solo mau ada juga ya Aldi Taher gitu. Dijamin saya nggak akan nonton. Tapi yang nonton banyak. Karyawan saya kemarin pada cerita, Aldi Taher mau datang ke Solo, ya, so what Aldi Taher gitu ya. Nggak masalah gitu. Ya banyak orang suka, banyak orang nggak suka juga. Ya, gitu. Tapi intinya dia menarik perhatian. Itu yang saya salut. Ya, itu yang saya salut. Ya, terlepas pro kontra negatif positif saya nggak urus itu. Gitu, dan saya nggak akan nonton dia. Gitu ya. Tapi menarik. Gitu. Saya harus apresiasi dong. Gitu ya. Oke. Nah, rumusan keempat, jurus keempat, atau karakter keempat yang kita harus pahami sama-sama bahwa uang itu semakin dihitung maka akan semakin kurang. Nek gak percaya, hitungan duitmu. Anda tidak percaya, hitunglah duitmu. Duit Anda dihitung. Ya. Uang itu semakin dihitung akan semakin berkurang. Ya. Tak kasih contoh nih. Contohnya ketika Anda terima uang. Benar nggak sih? Semakin banyak kita terima uang, maka yang terjadi adalah semakin banyak juga kita punya keinginan. Kalau Anda terima THR, ya, Anda terima THR nih. Berapa lama sih THR itu bertahan? Ya, banyak orang terima THR gede, tapi habis gitu terus lihat pelek mobilnya. Waduh, pelekku udah lawas sih, mobilku kurang ganteng ya. Langsung beli pelek mobil. Kan gitu. Beli baju baru, beli pakaian baru. Kan gitu. Nah, jadi setelah kita terima uang, justru sebetulnya kita punya banyak keinginan. Semakin banyak orang terima uang, maka semakin banyak juga kita punya keinginan. Semakin Anda menghitung uang Anda, semakin besar juga keinginan yang Anda punya. Itu makanya, jangan banyak-banyak dihitung. Nah, Mas Arli gimana, Mas Arli? Solusinya Mas Arli gimana? Solusi saya, kalau saya punya uang lebih daripada yang biasa saya hasilkan, beli emas. Beli emas, beli emas, beli emas, beli emas, beli emas.
Gitu. Supaya apa? Supaya saya lupa jumlah uang saya berapa. Saya ngerasa uang saya habis ya. Ya tentunya emas harus ada zakatnya, perhitungannya apa segala macam tentunya harus dihitung gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, yang pertama kali punya uang lebih daripada biasanya, yang saya lakukan beli emas. Emasnya bukan program emas, bukan, tapi emas antam atau emas logam mulia. Kita beli di toko emas atau di grup-grup itu banyak sekali. Atau Anda beli sama saya juga jualan emas antam gitu. Nah, kenapa saya jualan? Karena saya pakai itu sebagai alat untuk menahan semakin banyaknya keinginan saya. Saya pernah emas saya sudah ngumpul kan gitu kan. Emas udah lumayan kan gitu. Satu ketika saya harus ganti HP ya. Karena waktu itu ya karyawan saya pun HP-nya juga udah bagus-bagus, harga-harga HP yang 3 juta, 4 juta gitu. Saya tuh HP-nya tuh HP Cina yang harga 1 juta. Itu pun udah lama banget saya pakai. Ketika saya mampir ke toko HP gitu ya di mall gitu, tak lihat. Terus rumusnya apa? Tunda 1 hari. Akhirnya saya pulang. Setiap kali kan sudah kebiasaan ya, setiap kali punya uang beli emas. Emasnya bertambah gitu ya. Tapi terus satu ketika saya mau beli HP aja saya tunda 1 hari dan akhirnya saya nggak jadi beli gitu. Ya, lihat, besok gitu. Pulang. Besok lagi lihat, besok pulang. Pikiran saya adalah kalau saya mau beli HP itu saya harus jual sebagian emas saya. Dan lebih painful menjual emas untuk HP. Lebih painful, lebih menyakitkan kalau saya harus jual emas saya untuk beli HP. Maka akhirnya nggak jadi beli HP. Terus sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya HP-nya mati. Begitu HP-nya mati, ya sudah. Akhirnya beli HP karena mati. Nah, banyak sekali orang ya yang nggak butuh-butuh banget gitu ya. Wah, contohnya kemarin saya buka lowongan pekerjaan, open pekerjaan untuk CS. Datanglah seorang CS gitu. Ya, HP-nya itu wah iPhone .3 itu. Baru. Wah. Padahal ngelamar jadi CS yang gajinya UMK. Gitu ya. Ya saya pikir gimana cara dia beli gitu ya. Itu berkali-kali lipat dari gajinya. Ya ternyata pakai paylater. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, ini penting sekali nih. Anda nggak usah ngejar uang. Siap, teman-teman sekalian? Jangan ngejar uang. Jangan ngejar uang. Kenapa? Karena uang akan mengejar value. Sekali lagi, uang akan mengejar value. Ya. Apa itu, Mas? Kasih contoh biar Anda paham. Siapapun Anda adalah seorang karyawan atau Anda seorang pengusaha, Anda pedagang kecil-kecilan atau pedagang besar, enggak peduli saya. Siapapun Anda harus terus-menerus melatih value di dalam diri Anda. Satu contoh seorang karyawan yang punya value. Apa itu value? Nilai. Menambah terus nilai di dalam dirinya. Pasti dia akan dibayar lebih banyak. Ya. Contoh adalah karyawan yang punya attitude. Apa itu attitude? Sikap. Apa itu sikap? Contoh sikap yang positif, jujur. Karyawan yang jujur jauh lebih bernilai, bervalue daripada yang tidak jujur. Betul enggak? Kalau sudah sekali aja berbuat tidak jujur, Anda akan dicap jelek itu sama orang. Ya, karyawan yang sopan, karyawan yang ramah, karyawan yang bersih, mejanya selalu bersih, rapi, teliti misalnya. Itu punya value di pekerjaan dia. Ya. Pasti dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lebih baik gitu. Dan bayarannya kalau Anda paling bersih di situ, Anda paling punya sikap baik di situ. Sikap kepemimpinan, sikap sopan gitu ya. Pasti Anda akan dinilai lebih baik. Kalau Anda dinilai lebih baik, Anda layak dibayar lebih baik. Lah Mas, pertanyaannya saya sudah jujur, saya sudah punya sikap, tapi saya tidak dibayar lebih mahal. Pasti akan lebih banyak perusahaan yang mau bayar Anda lebih mahal daripada perusahaan Anda bekerja. Yakin saya. Dan bos Anda akan takut kalau Anda diambil. Kenapa? Attitude Anda. Value Anda tinggi. Attitude
Yang pertama, sikap. Yang kedua, skill. Ya. Kalau Anda melatih terus skill Anda, pasti bayaran Anda juga lebih besar. Ya. Pembantu tukang itu sama tukang ahlinya, itu bayarannya lebih besar tukang ahlinya. Apalagi tukang ahlinya itu adalah orang yang jujur dan ramah, terus punya skill. Udah, dia pasti menang persaingan di antara tukang-tukang yang lainnya. Begitu juga Anda pedagang. Pedagang yang senyum aja, ramah saja. Itu pasti pelanggannya lebih banyak daripada yang tidak ramah. Ya. Pedagang yang bales chatnya lebih cepat daripada pesaingnya, pasti akan memiliki pelanggan jauh lebih banyak daripada pedagang yang lain. Maka jadi pastikan Anda memperkuat value dan skill di dalam attitude dan skill, karena itu adalah value di dalam diri Anda. Nah, jadi kita jangan terus-menerus, waduh golek duit neng dia, gimana caranya cari duit? Sebelum Anda mikir gimana caranya cari duit, saran saya, attitude, skill. Attitude, skill. Attitude, skill. Nggak ada gunanya Anda butuh duit, nggak ada gunanya Anda pengen cari duit besar, kecil, apa. Nggak ada gunanya Anda mau dapat duit cepat. Kalau attitude-nya nol, sikapnya nggak bagus. Tadi makanya saya blokirin orang yang nyepam itu. Gitu. Saya juga blokirin bocil-bocil yang ada di YouTube tadi. Yang apa akunnya tadi. Langsung saya suruh blokir. Kenapa? Attitude-nya nggak ada. Nggak punya attitude, blokir wae. Untuk apa kita ditonton sama orang yang nggak punya attitude? Setuju, saudara? Kenapa? Karena hari ini saya akan membahas sebuah ilmu yang hanya bisa dimiliki oleh Anda yang mau memperbaiki attitude sikap Anda. Dan ini adalah skill. Kalau sikapnya nggak benar, skill Anda juga nggak bagus. Yakin saya. Karena orang yang punya skill ini biasanya attitude-nya pun mengikuti. Ya, jelas saudara sekalian? Siapa dari Anda yang baru sampai kelima ini Anda sudah dapat manfaat? Silakan komen saya. Baik yang di YouTube maupun di Zoom. Silakan. Anda yang sudah mendapatkan manfaat. Oke, alhamdulillah ya. Karena inilah manfaat kita harus banyak-banyak untuk ini manfaat ya. Baik, kita lanjut ya. Masih oke nih. Kita lanjut. Tenang aja ya. Kita akan lanjut. Ilmu nomor 6. Ngopi dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, fokus aja sama nge-freeze-nya, Mas. Terus kamu nggak usah utek-utek apapun. Fokus saja sama nge-freeze-nya. Oke? Oke, teman-teman. Nomor 6 ya, nomor 6. Ya, yang nomor 6 adalah semakin uang itu dikejar, maka semakin lari. Ya, Anda ngejar uang, capek, nggak tidur, lelah, stres, depresi, ngejar uang nggak dapat. Kenapa? Karakternya uang jangan dikejar. Semakin Anda kejar duitnya, semakin lari uang itu. Saya tidak mengejar uang, saudara. Dapatnya dapat, banyaknya banyak, alhamdulillah, besarnya besar, alhamdulillah. Tetapi saya tidak pernah mau mengejar uang. Kenapa? Karena paham karakternya. Semakin dikejar, semakin lari. Koyok cewek. Betul nggak? Ibu-ibu betul nggak? Semakin dikejar orang Anda semakin lari, betul nggak? Ya, yang belum punya pasangan wanita, ya, betul nggak? Semakin dikejar semakin nggak dapat. Pernah nggak Anda ngalami ini besok ini saya udah mau bayaran nih, terus mendadak orangnya cancel. Siapa yang pernah tuh? Mendadak orangnya cancel. Anda mau dapat customer, Anda tanyain tuh, Pak gimana Pak, jadi nggak? Terus orangnya malah nggak balas-balas, semakin Anda tanyain semakin nggak balas, bener nggak? Betul nggak? Wes contoh gampang wes. Teman Anda punya utang, coba Anda kejar. Padahal itu duit Anda. Betul nggak? Coba Anda tanyain, hari ini Anda tanyain, besok Anda tanyain. Lama-lama HP-nya ganti. Betul kan?
Nah, apa yang dikejar Mas Ali? Jangan dikejar uangnya. Jangan dikejar uangnya. Kejarlah value, attitude, skill. Itu aja. Maka uang akan mengejar Anda. Itu ilmu yang saya ajarkan malam hari ini. Belum pernah saya bagikan. Ya. Betul kan? Konsumen nggak usah dikejar Mas Ali. Tidak usah. Nggak usah ngejar konsumen. Ya. Nanti Anda diblokir. Anda kejar-kejar konsumen. Betul nggak? Kalau nggak percaya, Anda punya konsumen yang belum bayar. Kemarin janji mau bayar tapi belum jadi bayar. WA-an malam ini. Nek nggak percaya. Gitu. Kan nggak balas. Memang itu hukumnya. Oke, jangan dikejar. Nah, pernah kan kita kondisi mau dapat konsumen tapi nggak jadi gitu kan. Tapi ketika kita nggak kejar, ketika kita tidak kejar, ya sudah, wes. Ya Allah, saya pasrahkan rizkiku kepadamu. Saya bertawakal, saya berserah diri, wes. Hari ini saya dapat rizki berapa, besok dapat berapa, wes. Saya manut aja, ya Allah, manut. Saya bersyukur berapapun yang saya dapatkan. Mendadak yang dikejar-kejar pada lari, belum bayar utang pada bayar utang. Yang mendadak konsumen itu sulit, mendadak ini kok ada yang chat belinya malah nggak cuma satu, beli dua dan untuk saudara-saudaranya. Betul ya. Jadi penting banget nih memahami karakternya duit. Kalau Anda nggak paham karakternya duit, saudaraku sekalian, wes toh, capek ya. Tua sebelum umurnya, itu yang dirasakan sama orang-orang. Nah, karakter yang terakhir yang nomor 7 sebelum kita bicara tentang free cash 300 juta. Ini belum daging loh, ilmunya masih kulit loh saya kasih loh. Ya, masih belum ini. Ya, tenang aja. Karakter uang seperti tanaman. Bisa gersang tapi juga bisa subur. Karakternya uang itu seperti tanaman. Dia bisa gersang, bisa juga subur. Gimana Mas caranya supaya uang bisa subur? Dan apa penyebab uang kok bisa gersang? Paceklik bertahun-tahun. Ya, nah ini. Kita bisa merawat uang kecil. Kalau kita paham karakternya, kita bisa gunakan dengan tepat. Maka bisa bertumbuh. Tapi sebaliknya kalau kita nggak gunakan uang itu dengan tepat, kita gunakan dengan cara sembarangan, keputusan kita ngawur, maka itu akan menghisap penghasilan kita selanjutnya. Contoh, ya loh, HP masih bisa dipakai, temannya beli iPhone, ikut beli iPhone, padahal tidak mampu, akhirnya pakai pay later. Gitu. Mobil sudah tua, ya masih bisa sih dipakai ke kantor, tapi gara-gara temannya satu level, beli mobil, terus Anda nekat kredit, hasilnya apa? Bunganya akan menghisap Anda terus, dari tahun ke tahun, bulan demi bulan. Akhirnya apa? Di rekening Anda itu kesedot terus, tipis, kesedot terus, kesedot terus, kesedot terus, kesedot terus. Kalau kita nggak paham tentang karakternya. Bukan gitu caranya pakai duit, saudaraku. Ya, nggak gitu caranya pakai duit. Oke? Oke, ini teman-teman sekalian. Jadi ini adalah 7 karakter uang. Nah, sekarang saya mau bicara tentang free cash. 300 juta. Oke. Gimana sih Mas caranya dapat duit nih tanpa utang untuk modal usaha? Ya, siapa yang mau nih teman-teman? Lanjut ya. Lanjut. Nah, kita lanjut. Mau ya. Nah, sekarang saya mau share screen lagi. Kali ini saya share screen tulisan. Mudah-mudahan bisa. Sudah kelihatan? Bacanya apa, saudara? Bacanya apa? Silakan komen. Request. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke materi inti pada malam hari ini ya, yaitu free cash. Saya mau cerita tentang apa sih free cash ini? Saya mau cerita tentang
pengalaman saya dapat modal usaha. Ya, pengalaman saya dalam mendapatkan modal usaha. Nah, beberapa dari kita itu dapat modal usaha dari mana? Teman-teman taunya modal usaha dari mana? Satu, kalau teman-teman butuh duit misalnya 300 juta gitu ya. Dari mana? Bank? Nggak punya duit nih. Dari bank. Yang kedua dari investor. Siapa nih yang mau invest? Nah, ya kan? Kalau nggak dari bank, dari investor. Nah, kalau kita mau modal usaha, nih, saya nggak mau pakai bank, ya, saya nggak mau pakai bank, saya juga tidak mau pakai investor. Mengapa demikian? Karena bank, satu, permohonan. Permohonannya cukup memakan waktu. Yang kedua harus punya jaminan. Kalau 300 juta ini harus punya jaminan dong. Ya, KTA 300 juta susah banget kan. Harus punya jaminan. Betul kan? Sudahlah permohonan, punya jaminan, belum lagi kita harus bayar bunga. Bunga itu selain itu minus, ini adalah riba. Weslah minus dosa. Nah, makanya kenapa saya tidak mau pakai permodalan dari bank. Sampai sini paham? Oke. Kemudian saya juga tidak mau permodalan dari investor. Kita belajar sama-sama nih. Investor, kita harus punya bukti dulu bahwa bisnis kita jalan. Yang kedua, kita harus punya proposal. Ya kan? Yang ketiga, ini yang nggak enak nih, bagi hasil. Bagi hasil. Bahkan beberapa yang menerapkan investor, ada beberapa investor itu, saudaraku, ya, dia menerapkan bagi hasil itu bukan bagi hasil. Ada orang menerapkan bagi hasil itu gini, bagi hasil 10% dari modal. Ini bukan bagi hasil, saudara. Ini podo wae riba. Gitu loh. Harusnya dari mana? Kalau bagi hasil itu ya misalnya 30%. Dari mana? Keuntungan. Ini baru bagi hasil. Nah, seperti itu. Bukan dari 300 jutanya, tapi dari keuntungan. Tetapi saya juga nggak mau pakai investor. Kenapa? Karena yang pertama, kalau saya pakai investor itu beban moralnya tinggi banget di saya. Yo nek untung, nek rugi. Dan investor sekarang itu juga pengennya untung tok gitu. Ketika rugi nggak mau tahu. Ya. Jarang banget investor yang mau rugi. Nah, maka dari itu saudaraku sekalian, saya tidak menggunakan baik modal bank maupun modal investor. Nah, terus modalnya dari mana? Ini yang saya sebut sebagai free cash, yaitu dari market. Siap belajar ya? Modal dari market. Oke. Ya, kita belajar sama-sama. Wes biar gampang, jangan 300 juta lah. Tak gedein wes. 1 miliar. Wow, janjinya ngajarin 300 juta, Mas. Kenapa sekarang jadi 1 miliar? Oke. Nah, Anda milih 300 juta apa 1 miliar? Saya tanya. Oke, biar gampang hitungnya ya. Masalah itu kan cuma hitung-hitungan, tapi saya sudah terapkan. Oke. Nah, apa 1 miliar? 1 miliar itu tak tanya sih, 1 miliar nolnya berapa? Jangan-jangan Anda pengen modal 1 miliar, tapi Anda nggak tahu nolnya. Kan repot. 1 miliar nolnya berapa? 9. Yuk kita belajar sama-sama ya di sini ya. Kita belajar dari hal yang paling sederhana dulu. 1 miliar itu 1,000,000 tambah 000, oke? Sekali lagi sesuai dengan materi kita di awal, jangan merasa berlebihan sama uang.
Ya, jangan kita ngerasa bahwa uang itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang sesuatu yang menakutkan atau terlalu besar gitu ya. Enggak. Berapapun jumlahnya, uang itu cuman angka. Uang cuman angka. Ya, nolnya 9 kita pahami sebagai angka 1 miliar itu nolnya 9. Oke. Nah, kemudian uang itu kan 1 miliar cuman perkalian, saudaraku. Perkalian antara 1000 dikali 1000. Bener nggak? Dikali 1000. Nah, gimana caranya kita bisa membuat ini menjadi realistis di dalam kehidupan kita? How it becomes realistic? Kalau tadinya cuma jadi angka, gimana caranya ini ada di dalam rekening saya? Kan gitu. Pemikirannya kan gitu. Yang tadinya imajinatif menjadi realistik. How? Maka kita harus membuat unsur-unsur realistisnya. Gitu. Gimana caranya, Mas Arli? Sederhana sekali. Jadi kalau ini 1000, ya misalnya gini, kita boleh taruh di sini adalah sebagai, let's see, misalnya saya ngomong tentang keuntungan. Ya, bisa nggak kita cari produk yang sekali jualan keuntungannya 1000? Simple ya. Dan ini adalah jumlah pembeli. Kalau dibeli 1000 kali, ya, kali 1000 hari, maka hasilnya 1 miliar. Ya, Anda bisa cari barang apapun yang beli 1000, keuntungannya 1000 kali 1000 hari, maka itu adalah 1 miliar. Oke. Nah, ini masih panjang nih pertanyaannya, nggak usah tanya dulu, masih panjang ini. Ya, oke, masih belum realistis, Mas Arli, masih bingung juga nih. Oke, saya akan perjelas nih ya. Nah, biar lebih realistis gini, kita pindah nolnya. Tak pindah nolnya, saya pindah ini nolnya 1, saya kurangi ya. Ini nolnya saya ambil nih. Ya, nolnya saya ambil. Saya ambil 1, saya ambil nolnya 1. Jadi hitungannya jadi seperti ini. Cari produk sekali jual untung 100.000, ya, sehari dibeli 100 orang kali 100 hari. Oke, lebih realistik ya. Lebih realistik ya. Semakin lama, saya janji sama Anda, semakin lama hitungannya akan semakin realistik. Karena sebelum saya mendapatkan uang, saya akan menghitung dulu, karena uang itu angka, ada unsur realistiknya, maka kita bisa jalankan gitu loh. Kenapa banyak yang nggak dapat uang? Karena cuman bisa ngimpi tok, nggak bisa merealisasikan. Tidak ada unsur realistiknya. Ya, oke. Kita lanjut lah. Kita lanjut. Pelan-pelan, belajar sama saya pelan-pelan, tenang aja. Belajarnya pelan-pelan ya. Oke, ini tadi keuntungan 100.000, yang beli 100 kali 100 hari. Oke, sekarang gini nih. Kita kurangi ya. Kalau ini 10.000, ya, ini yang beli adalah 100, kan gitu kan? Ini 100 hari, nolnya hilang berapa? 1, kita taruh di sini sebuah unsur yang cukup ajaib. Yaitu, kalau ini keuntungan, sorry. Pencet. Kalau ini adalah keuntungan, ini adalah pembeli atau sales, ya, penjualan, atau ini sales, ya. Ini adalah hari. Apa unsur yang ini? Ada yang tahu? Apa unsur yang ini? Mungkin ada yang pernah ikut materi-materi saya. Ini adalah agen. Oke? Agen. Maksudnya gini, kalau Anda punya produk yang ada keuntungan sekali jualan itu 10.000, ya, Anda punya 10 agen,
masing-masing jualan berapa? Jualan 100 per hari kali 100 hari, maka ini adalah 1M. Oke. 300 juta hitungannya sama, ganti angkanya aja, lebih ringan. Nah, kurang realistis Mas Arli. Oke, kalau kurang realistis. Sekarang ini kalau saya kalikan 2, ini adalah keuntungannya 20.000, ya kan? Kali 10 agen, maka ini harus bagi 2. 50 targetnya penjualan sehari kali 100 hari. Maka hasilnya adalah 1M. Kita hitung lagi. Masih kurang realistik Mas Harli. Oke, ya. Kurang realistik enggak masalah. Ya. Ini saya kalikan 2 misalnya. 40.000 keuntungan. Punya agen 10. Target penjualannya 25, betul nggak? Per hari kali 100 hari. Hasilnya sama 1M. Ya. Oke. Masih kurang lagi Mas Arli. Nah, sekarang sudah cukup realistis Saudara? Yang jadi pertanyaan, Mas, produk apa ya yang bisa menghasilkan 40.000 sekali penjualan? Ya, keuntungan. Wah, aku keuntungannya tipis-tipis ya Mas Arli. Gimana nih Mas supaya saya punya produk yang keuntungannya tebal? Itu yang Anda tanyakan ya? Betul nggak? Nggak bisa dibahas sekarang ini, tapi kita harus membuat sebuah produk yang spesifik. Nanti saya akan jelaskan produk spesifik seperti apa. Ya, gimana caranya saya bisa punya agen? Ya kan? Wah, cari agennya itu yang sulit Mas Harli. Oke. Produk tebalnya sulit, cari agennya juga sulit. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa karena belum tahu. Sulit itu karena belum tahu. Ya. Oke, nanti saya kasih tahu. Setuju teman-teman? Nah, gimana caranya bisa menjual 25 piece per hari? Ya. Nah, kalau menjalankan bisnis selama 100 hari, oke ya, semuanya tidak ada masalah ya tentang hal ini ya. No problem ya. Anda mau jalankan bisnisnya 100 hari, no problem ya. Habis 100 hari ditutup. Oke, saya mau jelasin nih. Ya, ada 3 unsur yang Anda belum paham. Ya, cara menjual supaya laris. Ya, ini unsurnya. Produk profitnya tebal, bagaimana caranya supaya punya agen, dan supaya produknya laris. Oke, 3 ini ya, benar. Kalau 3 ini, kalau 3 ini oke, ya kan? Kalau 3 ini oke, berarti mudah dong mendapatkan hasilnya. Setuju enggak kira-kira? Kalau 3 ini oke, betul teman-teman. Ya, kita lihat ya. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Saya mau membahas tentang 3 hal ini. Yang pertama, produk yang profitnya tebal. Nah, saya mengenal ini materi bisnis coaching ya. Materi bisnis coaching. Bisnis coaching ini sudah ke 20 angkatan ya. Materi bisnis coaching. Saya bocorkan untuk Anda malam ini. Produk yang tebal itu apa? Ada 3 jenis produk ya. Menurut saya ada 3 jenis produk. Yang pertama adalah produk komoditi. Ya, ini ya seperti beras, ya sabun mandi, ya minyak goreng, sembako ya, pulsa, token ya. Ini komoditi. Kenapa? Itu produk kebutuhan. Semua orang butuh. Tetapi margin keuntungannya tidak bisa tebal, nggak bisa. Ini tipis banget. Komoditi itu ya kisaran antara 0,5% sampai 10%. Ya, itu sifat dari bisnis komoditi. Wajar, memang segitu keuntungannya. Nah, kemudian ada enggak Mas produk yang berikutnya? Ada. Saya menyebutnya bisnis tren. Ya, tren. Ini apa? Ini contoh kuliner.
Kuliner itu tren. Jangan bilang kuliner itu komoditi ya, atau kebutuhan. Semua orang kan butuh makan, Mas. Iya, tapi nggak semua orang butuh makan nasi goreng. Nggak semua orang butuh makan KFC. Nggak semua orang butuh makan di kafe-kafe yang bagus untuk foto, selfie. Nggak semua orang butuh itu. Nggak semua orang butuh Starbucks. Nggak semua orang butuh itu. Nah, maka kuliner adalah orang yang membeli karena dia suka. Kalau ini orang butuh. Beda ya. Orang butuh. Kalau ini orang suka. Ya, oke, kuliner. Apalagi fashion. Gamis, hijab, ya toh, kerudung, celana, baju, jaket, topi, ya, fashion, berkaitan sama fashion. Nah ini, keuntungannya lebih besar, ya, lebih besar. Keuntungannya berapa? Kalau fashion ini keuntungannya adalah sekitar antara 50% ya sampai bisa 100%. Betul enggak? Yang jualan kuliner, jualan fashion, betul enggak? Ya. Ada yang 30%, ada juga Mas gitu. Tapi ya kisaran ya normalnya 50% sampai 100%. Ya. Paham kan sampai sini kan? Nah, saya tidak di awal-awal, sekarang saya bisnis komoditi karena saya sekarang jualan emas juga. Emas itu komoditi. Gitu. Kenapa? Karena modalnya sudah gede. Nah, semakin marginnya tipis, keuntungannya tipis ya. Teman-teman sekalian. Ya. Oh, loading, bentar. Semakin loh, ini mau. Oh, loading meneh. Komoditi. Ini kenapa Mas gini? Anu ngeheng. Ya, oke, tak tulis ulang deh. Komoditi ya. Komoditi, tren, dan yang ketiga adalah spesifik. Apa bedanya? Kalau komoditi ini misalnya kita jualan sabun mandi, ya toh, sabun mandi keuntungan tuh kecil-kecil, tipis-tipis, ya kan? Kalau spesifik itu jualan misalnya sabun jerawat. Nah, spesifik ini keuntungannya 300% lebih. Ya. Modalnya kecil, kalau sabun mandi paling dijual berapa? 5.000. Ya. Itu pun nggak bisa kita bikin sendiri. Kalau sabun jerawat, ya Anda bisa jual berapa? Kalau misalnya produksi misalnya 5.000 satu sabun, ya jualnya berapa? 10.000 lebih. Bisa jual 15.000, bisa. Jual berapa? 20.000 masih murah. 50.000 bisa. Artinya 300% lebih. Bisa dijual sampai 1.000%, 55.000, 1.000%. Ongkos produksinya kecil. Gitu. Nah, sampai sini sudah terjawab belum? Bisnis apa, produk apa yang keuntungannya tebal? Yaitu produk spesifik. Nah, Mas, bagaimana kita menyelami bisnis produk spesifik? Nanti saya akan kasih infonya untuk Anda. Ya, produk spesifik. Yang kedua, saudaraku sekalian, tadi kita bicara tentang ini, agen. Mana tuh agen tadi? Nah, ini ya, agen. Modal itu bisa dari sini, dari agen. Jadi free cash itu dari agen. Contoh kemarin pada saat saya launching satu sare gitu ya. Sare itu nggak pakai modal. Nggak pakai modal. Di hari pertama langsung 470 juta. Hari pertama. Sare itu produk spesifik. Ya. Jadi pabriknya aja bingung sama saya. Hari pertama agen membeli ya paketan langsung. Ya, total saya dapat sekitar berapa agen itu? Waktu itu berapa agen, Mas? 400-an agen ya. Dapat sekitar, oh ya, karena satu agen 1 juta ya, dapat sekitar 470 agen satu malam. Itu sekitar 400 juta lebih lah. Satu malam. Klinos. Klinos agennya berapa? 2.000 lebih. Ya. 2.000 lebih Klinos agennya. Ya. Jadi sistem agen itu adalah sistem yang tepat sekali untuk mencari modal sebetulnya. Nah makanya di bisnis coaching itu kita ajarkan bagaimana sih Mas caranya supaya agen itu tertarik. Tadi ingat ya, gimana caranya uang mengejar kita? Kita harus membuat sesuatu yang menarik.
Apa ini? Gimana caranya kita bisa punya produk yang menarik? Mereknya seperti apa? Kemudian membuatnya seperti apa? Ya, atau mencarinya di mana? Gimana caranya desain kemasan? Seperti itu. Gimana caranya produk tersebut supaya menjadi menarik? Itu semua diajarkan di dalam bisnis coaching. Nah, saya mau perkenalkan untuk Anda sekalian. Ini tak pameri dulu bisnis coaching. Tak pameri. Siapa di sini yang sudah ikut bisnis coaching dan merasakan manfaat dari bisnis coaching? Silakan Anda komen. Baik di YouTube maupun di Zoom. Sambil saya jelaskan ini sedikit. Teman-teman sekalian. Siapa yang sudah ikut? Oh, itu ya. Nah, gimana? Yang sudah ikut bisnis coaching gimana? Menurut Anda? Gitu. Bimbingannya berapa lama bisnis coaching? Bimbingan seumur hidup. Insya Allah seumur hidup. Ya. Oke, saya share screen. Nah, ini isinya bisnis coaching ya. Nih, jadi bisnis coaching itu kita dibimbing dari nol. Ini materi-materinya. Ya, ini materi-materinya yang Anda bisa langsung pelajari hari ini juga. Ya, Anda bisa pelajari hari ini juga. Dan nanti Anda akan Zoom meeting sama saya. Mas, aku nggak tahu Mas caranya rekrut agen. Saya nggak tahu Mas caranya bikin produk. Saya nggak tahu Mas caranya ini, caranya itu, caranya ini, caranya itu. Nanti semuanya diajarin di bisnis coaching. Ya, nah saya mau kasih tahu dulu Anda. Apa itu bisnis coaching? Begini. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah materi andalan kita sudah sekitar 21 angkatan ya. Alhamdulillah di bisnis coaching ini banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya. Bahkan saya punya grup khusus alumni gitu ya. Dan di situ sampai hari ini saya aktif di grup alumni ya. Supaya teman-teman bisa membuat satu bisnis produk yang spesifik, punya merek sendiri gitu. Perizinannya bagaimana Mas supaya simple. Saya nggak mau ribet-ribet. Nah, ini saya kasih tahu nanti di situ di bisnis coaching. Ya. Nah, yang nggak punya ide gimana Mas? Nah, nanti diajarin di situ caranya mengeksplorasi ide bisnis. Jadi Anda nggak punya ide, berangkat dari nggak punya ide, bisnis spesifik apa yang bisa Anda mau bikin, itu semuanya ada di sini. Ya. Gimana caranya mengenal market Mas untuk bisnis saya? Ya. Nanti juga saya ajarkan di sini. Ya. Nah, kemudian modal. Nah, modal kita dari mana tadi? Dari agen. Maka modal Anda sekarang itu nggak penting. Anda punya duit berapapun, no problem. Kenapa nggak penting? Yang penting itu profit Anda nantinya. Serius. Betul nggak teman-teman yang sudah ikut BC ini? Ya. Nah, kemudian cara membuat nama brand. Ya, nama produk. Banyak orang itu salah kaprah bikin nama produk. Kasih nama produk itu nama anaknya. Sehingga customer itu sulit. Ngingetnya itu susah. Ya, satu cara bikin nama. Saya juga punya cara gimana caranya supaya nama produk Anda mudah diingat. Dan strategi-strategi lain gimana caranya produk Anda itu lebih cepat nancep di benak konsumen. Cek. Makanya kenapa pakai Klinos? Ngajir lagi. Nah, kenapa ada gitunya? Supaya nancep Klinos. Gitu. Ya, gimana caranya bikin kemasan? Banyak banget saudara, orang-orang itu yang bikin kemasan itu ngawur. Ya. Dibikin kemasannya, tapi justru kelihatan harganya lebih murah daripada aslinya. Ini. Nah, kemudian ini banyak yang nggak tahu nih, cara menghitung HPP produk. Sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih besar nanti. HPP-nya berapa, dijual berapa, harga agennya berapa. Ya, supaya agennya menarik. Ya. Itu yang nama Surya diblokir aja itu. Oke, ya. Kemudian cara strategi membuat harga yang pas untuk konsumen. Ya, strategi perizinan yang simple. Cara sederhana saya untuk punya produk tanpa memproduksi sendiri. Ya, kalau brandnya sudah jadi, tinggal tempel aja, cret. Jadilah. Gitu. Nah, bonus-bonusnya kemudian, nih ada nih. FB Gaptek gimana teknik Facebook Ads untuk pemula atau Facebook organik untuk pemula. 3 senjata penjualan. Jadi teman-teman sekalian, 22 tahun saya jualan, cara saya sama.
Senjata saya sama. Saya menjual dengan senjata yang sama, saudara sekalian. Nah, oke, sampai di sini dulu. Siapa dari teman-teman yang minat mau belajar lagi? Silakan komen saya.